Sekarang Nengsi, panggil Nyai Haji. Nyai mau tanya, apa kamu nggak keteteran ngurus legal gue show sama urus legal standing pembangunan pesantren? Nengsi tersenyum. Saya malah seneng banget ngebantu Nyai sama Abah Haji. Lagian tinggal ngetik-ngetik kok Nyai. Tambah ada Seli yang bantu-bantu. Terus duitnya dapat gede deh. Ucap Nengsi tertawa ke arah Roy. Ya udah, bulan ini legal harus selesai ya cantik. Senin depan sudah mulai pembangunan asrama. Antum tahu Roy, belakang kamar mandi santri ada pohon mangga. Di situ kita bangun asrama. Royhan ingat kebun itu pernah dipakai ngobrol dan santai bersama para asatid membicarakan banyak hal tentang pesantren. Oh, itu sih tempat nongkrong saya, Nyai. Paling saya bersihkan dulu kebunnya nanti. Iya, Nyai tahu. Itu tempatnya bapak-bapak ngegosip. Harus dibubarkan biar gak kayak ibu-ibu, ucap Haji lagi. Jadi untuk tahap pertama, asrama di situ. Bangunan perpustakaan yang terbengkalai diteruskan, sama membuat fasilitas haji kecil. Maksudnya Nyai, kamu tahu anak-anak Nihai, kelas terakhir, mendapat pengajaran manasik. Supaya mereka mudah dan lebih paham memahaminya. Jadi untuk sementara 3 pembangunan itu dulu. Insya Allah Nyai Haji, saya buat RAB-nya ya sekarang buat 3 pembangunan itu. Roy yang baru tahu mengenai fasilitas haji itu kaget. Ia sudah menyiapkan tim memang untuk membangun asrama dan perpustakaan pesantren. Kalau gitu, Roy mau buat tim lagi buat fasilitas itu Nyai. Roy baru siap bila asrama dan perpustakaan, anak harus buat tim lagi buat fasilitas haji. Biar cepat dan tepat pengerjaannya. Tim dari para asatid, apa dari luar? Tanya Nyai. Para asatid, buat asrama, ketuanya Ustadz Boim. Untuk perpus, ketuanya Ustadz Junet. Dan untuk asrama, Nyai Haji kaget mendengar nama Ustadz Junet. Antum masukin nama Ustadz Junet buat perpus? Iya Nyai, kayaknya harus diganti Roy. Gantian Roy yang kaget. Ada apa sama Ustadz Junet? Apa ada masalah? Apa dia sudah tidak dipercaya lagi? Ada masalah apa ya Nyai Haji? Agak ragu bila ia harus memberitahu ini. Tapi mau tidak mau harus ia beritahu. Supaya ia cepat diganti dan cepat selesai perpus itu. Antum belum tahu ya? Nyai Haji, Nyai tahunya dari Bunda Aini sih. Sampai sekarang Nyai belum mau ngomong sama si cantik. Ustazah Ipa. Soalnya dia belum bilang ke Nyai. Nyai mau biar dia bilang sendiri. Mau dipanggil supaya jadi kiainya. Si cantik baru bilang ke Bunda Aini, tapi belum bilang ke Nyai. Ucapnya sedikit merajuk. Roy kaget bukan main. Ustazah Ipa tak pernah bilang apa-apa tentang ini. Mungkin ini kabar baru. Dan Ustazah Ipa belum mau bilang ke keluarga mudir. Mungkin lagi cari waktu. Nyai Haji terdiam. Mungkin benar juga ucapan Roy. Pasti berat juga bila Ipa langsung bilang mendadak seperti itu. Mungkin benar. Ia cari waktu untuk bicara hal yang serius seperti itu. Iya, benar Roy. Tapi maksud Nyai bilang info ini supaya antum secepatnya cari pengganti Ustadz Junet. Supaya gak acak-acakan ke depannya. Seharusnya. Biarkan Ustadz Junet bila sudah waktunya pasti bilang ke kita. Insya Allah Nyai. Seharusnya Abah Haji sudah datang nih buat keliling pesantren di mana fasilitas haji itu dibangun. Tapi belum datang. Antum aja Roy ikut Nyai. Supaya antum tahu di mana tempat fasilitas haji itu dibangun. Perintah Nyai, biarin bibit stroberi itu di sini dulu. Perintahnya lagi. Kalau gitu, saya pulang dulu Nyai. Mau revisi legal perencanaan yang salah. Ucap Nengsi. Ya sudah, lancar cantik. Ucap Nyai menyalami. Ih, Nyai mah ngeledek aja. Begitulah Nyai Haji. Satu sisi ia menjadi pemimpin, satu sisi juga ia menjadi teman yang sangat menyenangkan. Ia adalah nyawa pesantren Awabin yang paling dihormati. Nengsi pergi berjalan keluar ke atas. Roy menyimpan bibit stroberi di kursi dekat gedung riayah dan pergi menyusul Nyai Haji. Selama di perjalanan,
Nyai beberapa kali bercerita tentang rencananya merenovasi asrama-asramanya. Ada beberapa kobong yang sudah lusuh namun Nyai tak ber Ada beberapa sing atau tanda pesantren seperti bacaan-bacaan motivasi, bacaan-bacaan yang berasal dari kutipan orang-orang yang berilmu. Semua ia ceritakan, sedetail mungkin rencana-rencana ke depannya. Nyai Haji begitu semangat dan kembali menemukan ritmenya mengembangkan pesantren ini. Roy tak bisa berbohong selama berjalan dan melihat Nyai Haji bercerita. Perpaduan Jasmine dan Cherry seperti wangi wanita karismatik yang menyenangkan hidungnya, juga suara yang serak-serak basah menyenangkan untuk didengarkan. Dan ia tidak bisa berbohong, wajahnya ranum, matang dan sangat terlihat mulus dan berkilau. Wanita yang memang sering jadi fantasinya ini bukan wanita sembarang. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi para jomblo, jangan sedih, sebab kehidupan itu berawal dari jomblo. Dan jangan lupa bahagia.